dijelaskan antara lain adalah sialadenitis, fraktur mandibula, absces peritonsiler, trauma leher, ataupun infeksi saluran napas bagian atas. Nah, ini merupakan patofisiologi ya secara ringkas bahwa infeksi yang mengenai tiga ruang tadi sebenarnya penyebaran ini tergantung dari daya tahan jaringan tubuh kita sendiri. Jadi penyebaran infeksi yang didapat dari odontogenik tadi dapat menyebar melalui perkontinuitatum, hematogen ataupun limfogen. Di mana di antara tiga jalur yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit ini lebih banyak itu didapatkan melalui perkontinuitatum ya, atau melalui jaringan di sekitarnya. Tadi yang saya katakan bahwa karena di jaringan tiga ruang tadi itu dia lokasinya dekat ya dengan struktur di sekitarnya yang berpotensi menyebabkan infeksi, sehingga infeksi mudah menyebar atau melibatkan struktur tersebut. Oke, kemudian apa gejala klinis dari angina Ludwig ini? Jadi terdapat gejala umum yang bisa kita dapatkan pada saat melakukan anamnesis. Biasanya kita dapatkan pasien lesu, lemah, atau malaise ya. Malaise itu seperti lelah ya, seperti tidak bertenaga, kemudian ada riwayat malnutrisi, kemudian kita dapatkan bunyi napas tambahan seperti stridor atau sulit bernapas. Kemudian adapun gejala ekstraoral maupun intraoral yang biasanya terlihat. Yang pertama, gejala ekstraoral biasanya kita lihat adanya kemerahannya, hiperemis atau eritem di daerah yang terlibat, biasanya di bawah dagu ya, atau di sekitar lidah yang terlihat disertai dengan udem atau pembengkakan. Kemudian pada palpasi kita teraba palpasi perabaan keras ya, seperti papan, dan kesannya hangat. Jadi pada saat perabaan itu seperti orang demam, tapi sebenarnya pasiennya tidak demam, tapi karena angina Ludwig ini adalah akumulasi pus ya, cairan di dalam ruang atau rongga, maka pada saat dilakukan palpasi akan teraba hangat, tapi hangat bukan karena suhu badan yang meningkat ya, bisa juga terjadi demam karena otomatis akan terjadi gejala atau manifestasi infeksi di mana salah satu gejalanya adalah demam, tapi di luar dari itu memang daerah abses yang terlibat di daerah atau jaringan tersebut memang perabaannya memang hangat ya, seperti itu. Kemudian ada gangguan berbicara, disfoni atau serak karena sudah ada gangguan dalam produksi suara, keterbatasan mulut bergerak ya, sehingga kesannya seperti suara serak atau hot potato voice. Hot potato voice ini seperti seseorang berbicara sambil memakan makanan yang panas, seperti itu. Itu namanya hot potato voice ya. Kemudian ada juga gejala intraoral, sama ada udem, kemudian nyeri, kemudian lidah seperti terdesak keluar ya. Jadi lidah itu seperti tidak bisa berada dalam rongga mulut, selalu dijulurkan keluar karena ada desakan dari bawah. Kemudian ada hipersalivasi ya, produksi kelenjar liur yang berlebihan, disfagi, sulit menelan, ataupun dysarthria atau dysarthria itu seperti orang cadel yang tidak bisa bilang R, ini karena adanya desakan lidah ya, lidah tidak pada tempatnya, seperti itu. Nah, jadi pada pemeriksaan fisik didapatkan ada demam, kemudian ada takikardi atau peningkatan frekuensi nadi, kemudian terdapat karakteristik dasar mulut yang tegang dan keras, udem jaringan leher depan di atas osioid, kemudian yang memberikan gambaran seperti bull neck appearance. Jadi kamu lihat penampakannya, lehernya itu seperti udemnya bengkak. Mungkin kamu pernah lihat ya orang sakit mumps atau parotitis, dia seperti itu, tapi dia lebih besar lagi, lebih udem, tapi disertai dengan permukaan yang hiperemis seperti itu. Kemudian kalau kamu melakukan pemeriksaan pada orofaring atau rongga mulut, kamu lihat gigi geliginya banyak karies ya,
Karena tadi yang saya katakan bahwa penyebab yang paling sering dari angina ludwig itu adalah odontogenik. Kemudian kamu dapatkan indurasi atau pembengkakan pada ruang submandibular yang dapat disertai dengan lidah yang terdorong ke atas akibat adanya penekanan dari bawah ya, sehingga lidah terdorong ke atas. Kemudian trismus, keterbatasan membuka mulut dapat terjadi dan menunjukkan adanya iritasi ya, cedera atau keterbatasan akibat adanya masalah pada muskulus masticator, di mana kita ketahui salah satu muskulus yang berperan dalam proses mengunyah adalah muskulus masticator. Kemudian tanda-tanda penting seperti pasien tidak mampu menelan air liurnya sendiri, ada sesak napas atau dyspnea, takipnu, ada stridor pada saat inspirasi, cyanosis, dan postur tubuh yang mengendus menunjukkan adanya hambatan pada jalan napas yang perlu mendapat penanganan segera. Jadi ada cardinal sign ya, ada tanda khas dari angina ludwig. Yang pertama adalah infeksi bilateral atau lebih dari satu ruang jaringan. Tadi yang saya katakan dia bisa mengenai submandibular, sublingual ataupun submental. Kemudian didapatkannya adanya gangren ya atau pus ya dengan infiltrat yang serosanius. Kemudian melibatkan jaringan ikat longgar, fasia dan otot namun tidak mengenai struktur kelenjar. Jadi infeksinya ini betul-betul hanya sebatas di jaringan ikat hingga otot, tapi kelenjar tidak didapatkan adanya pembesaran kelenjar. Ya, itu bedanya. Kemudian perluasannya dia tadi yang saya katakan lebih banyak per continuitatum dan tidak dengan cara limfatik. Nah, ini gambaran klinis ya yang kamu lihat. Ini gambar kiri atas, kelihatannya ini adalah gambaran bull neck appearance. Ya, jadi lehernya besar, udem, disertai dengan hiperemis kemerahan. Ya, kemudian gambar bawah kalian lihat lidahnya sudah menjulur keluar. Ini karena ada desakan dari atas. Ya, kemudian ini juga yang di tengah. Kalian lihat ada pembengkakan di bawah ya atau di dasar mulut. Ya, kemudian yang gambar perempuan ini yang sebelah kanan sama udem di daerah leher, bull neck appearance, dan kalau kita raba, perabaannya ini keras ya. Keras, bukan seperti balon kenyal, tidak. Dia keras seperti papan dan hangat seperti itu. Nah, untuk melakukan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis dibutuhkan beberapa pemeriksaan penunjang, beberapa pilihan ya. Pertama, bisa kita lakukan foto polus leher dan dada. Biasanya kita lihat pada foto toraks ya atau X-ray atau ronsen biasanya digunakan bertujuan untuk menunjukkan pembengkakan adanya udam soft tissue ya. Apakah ada pembengkakan di jaringan lunak ataupun adanya udara dan saluran napas yang sudah menyempit akibat pendesakan dari rongga mulut. Kemudian ada pemeriksaan sonografi atau USG untuk mengidentifikasi apakah adanya penumpukan cairan di dalam soft tissue. Kemudian CT scan, bisa dilakukan CT scan mengidentifikasi adanya pembengkakan soft tissue, penumpukan cairan dan gangguan jalan napas. Yang terakhir adalah MRI. Dan MRI ini digunakan untuk resolusi yang lebih baik untuk jaringan lunak. Sebenarnya ini ada beberapa pilihan tergantung di fasilitas pelayanan yang mana yang tersedia. Jadi kalau misalnya hanya tersedia foto konvensional atau X-ray biasa, maka hanya dilakukan foto polus leher dan dada. Tapi bila tersedia CT scan hingga MRI, tidak ada salahnya kita melakukan sampai pemeriksaan CT scan atau MRI. Kemudian pemeriksaan penunjang lainnya yang cukup menunjangnya untuk penegakan itu adalah laboratorium, di mana pemeriksaan laboratorium ini untuk menilai salah satunya adalah pemeriksaan darah rutin ya. Biasanya yang kita temukan adalah peningkatan sel darah putih atau leukositosis yang mengindikasikan bahwa telah terjadi infeksi. Kemudian biasanya sudah terjadi gangguan elektrolit dan kadar laju endap darah yang meningkat yang menandakan bahwa sudah terjadi infeksi yang lama, kronik yang diawali dengan infeksi gigi. Kemudian selain pemeriksaan darah, biasanya kita lakukan juga kultur dan sensitivitas. Ini yang biasa kita periksa juga pada pemeriksaan lab ya, untuk menentukan bakteri yang menginvasi serta menentukan antibiotik untuk terapi. Biasanya kita dapatkan di hasil kultur dan sensitivitas ini kira-kira apa penyebabnya atau untuk mengetahui kira-kira antibiotik apa yang cocok digunakan untuk pasien yang terkena penyakit ini.
Karena kan tadi saya katakan bahwa amyloid ini penyebabnya polimikroba ya, banyak. Jadi biasanya sembari karena hasil pemeriksaannya ini lama keluar hasilnya, biasanya kita berikan dulu antibiotik ya, antibiotik yang bekerja spektrum luas ya. Bisa untuk bakteri positif, negatif, atau anaerob. Kemudian kita tunggu hasil kultur dan sensitivitas. Begitu keluar, kemudian kita carikanlah obat ya, antibiotik yang sesuai dengan hasil dari bakteri yang menginvasi. Seperti itu. Nah, ini gambar ya, gambar pemeriksaan penunjangnya. Yang sebelah kiri adalah foto konvensional ya, atau foto ronsen. Ini kita lihat, yang kamu lihat ini ada gambaran udara yang lebih hitam ya. Nah, ini adalah gambaran pembengkakannya di daerah leher atau di daerah osioid yang sudah menyempitkan jalan napas. Kemudian yang sebelah kanan adalah gambaran CT scan leher ya, potongan aksial. Kita lihat di sini ada gambaran udara bebas. Kalian lihat ada gambar yang berspons kecil-kecil. Ini adalah gambaran free airspace ya. Terdapat gambaran udara ya, udara di dalam jaringan yang harusnya dia tidak ada, yang menandakan bahwa ada akumulasi cairan ya di dalam ruang tadi ya, ruang potensial tadi yang terperangkap. Seperti itu. Nah, bagaimana tata laksana untuk penyakit ini? Pertama, kita jaga ya, karena lokasinya dia di rongga mulut yang bisa membahayakan jalan napas bagian atas, maka kita jaga potensi jalan napas. Kemudian jangan lupa untuk pemberian obat-obat simptomatik, salah satunya juga diberikan terapi antibiotik ya, yang bekerja secara luas untuk bakteri gram positif, negatif, dan anaerob. Kemudian dilakukan dekompresi ruang submandibular, sublingual, dan submental dengan cara insisi drainase. Jadi kita alirkan pusnya, kita alirkan nanahnya atau sekretnya keluar supaya terjadi dekompresi. Jadi ruang yang terdiri dari cairan infeksi tadi ya bisa keluar ya. Seperti itu. Jadi kalau kamu lihat gambar atau diagram di samping, jadi kalau kita curiga bahwa pasien terkena angina Ludwig, kemudian yang disertai dengan nyeri yang hebat, pembengkakan leher, ada disfagi, ataupun ada nyeri infeksi gigi ya, atau ada riwayat ekstraksi gigi, maka kita lihat, kita asesmen dulu, kita nilai jalan napasnya dengan cepat. Kalau misalnya terjadi distres pernapasan ya, distres pernapasan atau sudah ada bunyi tambahan napas seperti stridor atau sniffing position, lebih nyaman pasiennya dalam posisi duduk dibanding baring karena sesak, kemudian ada penggunaan otot-otot bantu napas karena ada retraksi, maka kita stabilkannya jalan napasnya. Bisa kita menggunakan intubasi ya, atau fiber optik intubasi atau nasotrakeal. Kalau misalnya tidak berhasil, kita lakukan tindakan krikotiroidotomi. Krikotiroidotomi kita buat lubang ya di bawah di daerah krikotiroid supaya pasien bisa lebih enak ya, lebih nyaman bernapas, karena kan sudah ada tanda-tanda sumbatan jalan napas di bagian atas. Maka kita buatkan akses atau jalur namanya krikotiroidotomi. Tapi kalau misalnya sudah ada betul-betul nyata sudah ada gangguan jalan napas ya, sudah disertai dengan elevasi lidah, trismus, kemudian sampai misalnya ada gangguan kesadaran ya, bisa kita berikan dulu, pertimbangkan untuk pemberian epinefrin ya dengan nebulisasi. Kemudian jangan lupa langsung diberikan antibiotik ya, antibiotik intravena. Terus kita pertimbangkan juga pemberian obat-obatan kortikosteroid antiinflamasi. Seperti itu. Kemudian jangan lupa setelah diberikan terapi, baru kita lakukan pemeriksaan penunjang seperti radiologi, CT scan, ataupun foto konvensional. Nah, kalian lihat gambarnya, ini pasien yang sudah dilakukan insisi drainase, kemudian dipasang drain ya di daerah lehernya
supaya ini pada saat dilakukan insisi drainase dibuatkan jalur ya di daerah daerah yang mengalami udem, ini tidak bisa langsung keluar semua ini cairan pusnya, makanya dipasang selang untuk mengalirkan sisa-sisa sekret yang ada di submandibula tadi. Ya, nah komplikasi apa yang bisa terjadi? Nah, jangan disepelekan ya, karena angina ludik ini berada di jalan napas, maka bisa terjadi kematian atau asfiksia. Kemudian bisa terjadi trombosis sinus cavernosus, absces cerebri, mediastinitis, efusi perikard atau pleura, osteomyelitis mandibula, emphysema ataupun aspirasi pneumonia. Jadi ingat, karena dia lokasinya di sini sangat potensial, jadi tadi kan penyebarannya bisa per kontinuitatum, bisa limfogen, bisa hematogen. Nah, maka komplikasi bisa terjadi. Seperti misalnya ini aspirasi pneumonia, karena di bawah submandibula adalah saluran napas bagian bawah ya, paru-paru, trakea, kemudian bronkus, alveolus. Maka kalau absesnya pecah, tidak terlambat kita tangani, terlambat kita insisi, maka kalau absesnya pecah dan pecahnya di dalam, maka dia akan masuk ke saluran napas bagian bawah, sehingga bisa terjadi aspirasi pneumonia. Kemudian mediastinitis, karena di paru ini, paru terletak di cavum mediastinum, sehingga sel-sel infeksi itu bisa masuk ke dalam cavum mediastinum, sehingga bisa menyebabkan mediastinitis. Seperti itu ya. Terakhir, kalau misalnya sudah terjadi gagal napas atau kesadaran menurun ya, jadi intake oksigen tidak sampai ke jaringan, maka bisa terjadi asfiksia. Bagaimana prognosisnya? Jadi sangat tergantung kepada proteksi segera jalan napas dan pada pemberian antibiotik untuk mengatasi infeksi. Nah, sebenarnya tingkat kematian pada era sebelum ditemukannya antibiotik itu sebesar 50%. Tapi dengan adanya antibiotik ya, seperti sekarang ini antibiotik sudah banyak tersedia, lebih mudah didapatkan, maka angka kematian itu sudah berkurang. Sekarang menjadi 5%. Makanya tergantung bagaimana kecepatan atau ketepatan kita menangani pasien ini bila kita dapatkan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan deh untuk satu materi. Ada yang mau ditanyakan deh? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Ini saya lihat banyak yang tidak aktif kameranya. Mana ini Asdin Siriwa? Oke ya dok. Kenapa tidak aktif kameramu dek? Nur Hidayah mana? Kenapa cuman latar doang itu? Nur Hidayah. Tapi dok, mohon maaf sebelumnya dok, kurang sehat dok, jadi susah untuk bangun dok. Tapi dok. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Ayo. Ini kompetensi 3A. Jadi kalau kompetensi 3A itu setidaknya kalian bisa mendiagnosis ya. Mendiagnosis penyakit ini kenapa? Karena ketepatan diagnosis kalian akan menentukan bagaimana perjalanan perjalanan penyakit pasien. Dalam artian kalau misalnya kalian cepat kalian mendiagnosis dengan cepat dan tepat, otomatis juga cepat ditangani dan penanganannya benar. Oke. Mana ini Mantasari Mawar, Nismawati, tidak aktif kameranya. Ketua kelas ada pertanyaan? Mungkin tidak ada juga dok. Oke, saya lanjut yang kedua ya.
Nih. Oke, yang kedua adalah leukopplakia. Jadi leukopplakia juga ini adalah penyakit kompetensi 3A. Leukopplakia ini sebenarnya bukan penyakit ya, dia adalah suatu lesi, lesi namanya lesi prekancer. Jadi lesi yang biasanya didapatkan pasien yang memiliki bakat kanker dan didapatkan biasanya pada kebanyakan pada pasien pada orang dengan kebiasaan merokok. Jadi dikenal nama lainnya adalah smoker keratosis. Istilah leukopplakia ini pertama kali digunakan oleh Simar ya pada tahun 1877 untuk menerangkan sebuah lesi putih pada lidah, dan WHO mendefinisikan sebagai lesi putih keratosis berupa bercak atau plak pada mukosa mulut yang tidak mempunyai khas secara klinis atau patologis seperti penyakit lain dan tidak terkait dengan agen penyebab fisik atau kimia kecuali penggunaan tembakau. Jadi secara histopatologi leukopplakia didefinisikan seperti bercak putih pada mukosa dengan epitel yang mengalami hiperkeratosis dengan dasar yang terdiri dari sel spinosum. Nah, insiden dan prevalensi dari leukopplakia ini sangat bervariasi di dunia. Secara global, dia memiliki prevalensi sekitar 2,6% dan tingkat konversi ke kanker ya atau keganasan itu berkisar 0,1 hingga 17,5%. Prevalensinya 0,2 hingga 5,2% dan transformasi ke keganasan itu sekitar 0,13 sampai 10%. Kenapa ini leukopplakia ini lebih sering ditemukan pada laki-laki dan prevalensinya meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Diperkirakan bahwa prevalensinya berpengaruh di atas usia 40 tahun. Kenapa laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan? Mungkin diduga karena kebiasaan merokok itu lebih banyak didapatkan pada lelaki. Jadi leukopplakia ini lebih banyak didapatkan pada jenis kelamin laki-laki. Nah, sebenarnya etiologinya sangat banyak ya. Ada yang idiopatik, tidak diketahui penyebabnya. Kemudian ada riwayat faktor resiko ya merokok, konsumsi alkohol, kemudian iritasi kronik ya atau terjadi trauma di daerah rongga mulut, kemudian ada infeksi jamur atau kandidiasis, ada defisiensi vitamin, ada paparan radiasi ultraviolet yang berlebihan ataupun penyakit virus tertentu. Nah, leukopplakia ini ditandai dengan adanya plak putih yang tidak bisa digolongkan secara klinis atau patologis ke dalam penyakitnya, dan leukopplakia tadi yang saya katakan bahwa leukopplakia ini merupakan lesi prekancer ya, lesi prakanker yang paling banyak sekitar 85% dari semua lesi prekancer. Biasanya sering ditemukan pada daerah alveolar, ada mukosa lingual, labium, daerah palatum atau daerah dasar rongga mulut, di gingiva atau gusi, ada mukosa di mukosa lipatan bukal ya, pipi bagian dalam ataupun di daerah mandibular. Nah, ini klasifikasinya sebenarnya ada banyak sekali klasifikasi dari leukopplakia. Saya hanya mengambil 3, yaitu leukopplakia homogen, leukopplakia non homogen, dan proliferatif verrucous leukopplakia. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya, gambar masing-masing dari jenis dari leukopplakia. Pada leukopplakia homogen, biasanya dilihat lesinya ini masih lesi flat ya, datar, kemudian lesinya tipis dan dia masih lunak ya, masih lembut, dan biasanya dia masih betul-betul dominan berwarna putih. Leukopplakia homogen. Sedangkan leukopplakia non homogen biasanya dia sudah lesinya terdiri dari bentuknya ada warna hitam, warna putih dan merah ya, white and red lesion seperti ini. Jadi biasanya dikatakan erythroleukopplakia. Dia ada lesinya warna putih, kemudian terdapat juga kemerahan di sekitarnya. Kemudian dia bentuknya irregular, berbeda dengan leukopplakia homogen, dia lebih datar ya, flat. Ya, tidak ada indurasi,
Kalau non homogen dia lebih irregular dan bentuknya sudah berbenjol-benjol, nodular. Nah, biasanya ini keluhannya lebih dirasakan nyeri ya, nyeri terlokalisir mungkin karena dia sudah muncul ya, sudah lebih bentuknya kelihatannya lebih timbul dibanding yang homogen, jadi akan dirasakan nyeri atau sensasi tidak nyaman di sekitar rongga mulut. Kemudian yang terakhir adalah proliferatif verrucous leukoplakia. Ini adalah jenis leukoplakia yang agresif ya. Jadi ini yang biasanya cepat sekali bertransformasi ke lesi kanker ya. Ke lesi kanker, dilihat juga dari bentuknya ya, berbeda dengan dua jenis leukoplakia yang lain. Kemudian dia lebih luas ya. Kemudian biasanya ini akan berubah menjadi oral karsinoma ya, karsinoma pada daerah orofaring. Nah, bagaimana kita mendiagnosis suatu leukoplakia ini? Jadi hampir sama dengan penyakit lainnya, kita melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Tapi untuk leukoplakia ini biasanya kita tegakkan diagnosis dengan pemeriksaan histopatologi atau biopsi untuk mengetahui apakah lesi itu mengandung tadi yang saya katakannya dia terdiri dari keratosis ya, jaringan keratosis. Ini sebagai gold standar untuk menegakkan diagnosis leukoplakia. Kemudian selain itu bisa juga dilakukan pemeriksaan dengan melakukan pewarnaan. Ada namanya toluidin blue ya, ataupun endoskopi dan menggunakan pencitraan atau pemeriksaan penunjang berupa PET scan. Nah, ini gambaran manifestasi klinis atau gambaran klinis dari leukoplakia ya. Kalian lihat di gambar sebelah kiri atas, ini di daerah lateral dari lidah ya, gambar keputihan ya, white patch ya, ada plak warna keputihan yang menebal. Nah, kemudian yang di bawah, gambar kiri bawah ini juga adalah salah satu gambaran manifestasi dari leukoplakia di daerah bukal ya, daerah mukosa bukal, dia juga seperti berwarna keputihan. Nah, untuk gambar yang di sebelah kanan, kalian lihat di sebelah kirinya itu adalah gambaran yang kita curigai suatu leukoplakia ya, tapi ini dikonfirmasi diberikan pencitraan ya, diberikan pewarnaan tadi toluidin blue, di mana bila lesinya adalah leukoplakia yang mengarah ke prekancer, maka lesi tadi itu dapat menyerap zat tersebut ya, sehingga dia akan berwarna biru. Bila lesinya itu adalah lesi yang normal, yang bukan lesi suatu lesi prekancer, maka dia tidak akan menyerap zat tersebut. Jadi kalian lihat ya, kita bandingkan gambarnya. Ini adalah leukoplakia, kemudian diberikan pewarnaannya, pewarnaan toluidin blue, maka akan berubah. Dia akan menyerap warna biru tersebut. Nah, berarti kita curiga bahwa ini suatu leukoplakia. Begitu juga yang di daerah sudut mulutnya bagian dalam, ini adalah leukoplakia, kemudian kita berikan zat ya, toluidin blue, maka lesi tersebut menyerap zat tersebut sehingga warna biru, maka kita kecurigaan kita bisa mengarah ke leukoplakia. Sama juga di daerah bagian bawah ya, gambar bagian bawah di lateral lidah, diberikan toluidin blue, maka lesinya juga akan menyerap zat tersebut. Ini predileksia lokasi yang paling sering didapatkan leukoplakia. Pertama ada di daerah lateral dan ventral lidah, di dasar mulut, di mukosa alveolar, di sudut mulut, dan kurang didapatkan pada palatomole dan bibir. Ini adalah persentase leukoplakia berdasarkan lokasinya, di mana kita dapatkan di mukosa mandibular, berarti dia di daerah bawah ya, lebih banyak, dan di daerah sulcus ya, atau di daerah saluran atau lipatan didapatkan 25,2% lebih banyak dibanding yang lain.
Nah, untuk mendiagnosis banding diferensial diagnosis dari leukoplakia ini ada hairy leukoplakia, lichen planus, oral squamous cell carcinoma, discrete lupus erythematosus, dan white sponge nevus, yang dimana penyakit ini atau lesi ini hanya bisa dibedakan melalui pemeriksaan histopatologi atau biopsi. Jadi nanti mungkin kalian dapatkan materinya ini dari dokter patologi anatomi ya, di blog ini. Nah, bagaimana tata laksana dari leukoplakia tergantung atau berdasarkan dari etiologinya ya. Jadi tadi karena leukoplakia bisa disebabkan oleh infeksi candidiasis ya atau Candida albicans, maka kita berikan antifungal, anti jamur. Kemudian ada defisiensi vitamin, maka kita bisa berikan karotenoid ataupun suplemen vitamin seperti vitamin E, vitamin C. Kemudian karotenoid ini kaya akan antioksidan, maka bisa diberikan ya. Jadi dia bisa mencegah lesi prekancer ini menjadi lebih buruk. Jadi bisa diberikan karotenoid. Kemudian kita berikan juga agen antineoplastik, misalnya bleomycin. Karena lesi prekancer ini sebenarnya pada akhirnya akan menjadi kanker, maka bisa kita berikan agen antineoplastik ya, anti kanker. Boleh. Kemudian ada yang mengatakan boleh diberikan polifenol. Kemudian bisa diberikan juga terapi fotodinamik. Ini adalah terapi konservatif. Kemudian terapi pembedahan ada berbagai macam ya pendapat, bisa dilakukan bedah konservatif atau eksisi, bisa lesinya masih kecil ya, jadi diangkat lesinya itu, kemudian bisa diberikan terapi elektrokoagulasi, ini seperti kauter ya, di elektrokauter, jadi dengan prinsipnya dengan pemberian suhu ya, suhu yang panas ya, jadi di kauter atau dibakar ya daerah lesi, tapi yang ini biasanya lesinya yang tidak terlalu besar, masih kecil, atau cryosurgery, bedah beku. Jadi sistemnya dia kita bekukan dulu, baru kita angkat lesinya. Yang terakhir adalah bedah laser, eksisi ataupun evaporasi. Nah, bagaimana untuk pencegahan agar tidak terjadi leukoplakia? Pertama, kita edukasi pasien untuk berhenti merokok ataupun mengunyah tembakau, kurangi konsumsi alkohol, kemudian konsumsi makanan yang kaya akan antioksidan seperti wortel atau yang banyak mengandung vitamin A, vitamin C ataupun vitamin E. Apa komplikasinya? Karena tadi saya bilang ini merupakan leukoplakia merupakan suatu lesi prekancer, maka komplikasi yang paling mungkin terjadi adalah komplikasi kanker yang lokasinya ada di daerah orofaring atau di cavum oris. Kemudian karena lesi prekancer ini biasanya didapatkan pada pasien yang memiliki imunodefisiensi ya, penyakit defisiensi imun, maka bisa saja akan cikal bakal terjadinya penyakit HIV/AIDS ya. Oke, saya kira cukup sekian untuk leukoplakia dan limfoma maligna. Ada pertanyaan Dek sampai sini? Ada pertanyaan? Tapi dok, sekiranya diizinkan dok, apakah bisa diminta PPT dok untuk dijadikan bahan belajar? Tapi dok. Harus ada yang bertanya dulu sebelum saya kasih. Ayo, ada yang mau bertanya? Dok, izin bertanya dok untuk materi awal tadi dok. Ya Dek, boleh silakan angin lalu ya. Iya dok. Tapi dok untuk angina liquid gitu dok, apakah memang harus dilakukan penanganan atau bisa juga tidak dilakukan penanganan dok? Jika tidak dilakukan penanganan, bagaimana caranya dibedakan Bagaimana caranya dibedakan dok angina Ludwig yang harus ditangani dan juga tidak ditangani dok TB? Jadi misalnya ada pasien datang dengan kecurigaan angin Ludwig disertai dengan sesak napas. Masa kamu lihat-lihatin aja, Dek?
pasti kamu tangani toh. Setidaknya kamu amankan dulu jalan napasnya, itu yang pertama. Nah, apakah misalnya dia sesak karena lidahnya sudah terdesak ke belakang sehingga menutup jalan napas? Ya, kalau kamu memang punya keahlian ini melakukan apa namanya bedah minor, boleh kamu lakukan krikotirodotomi di pada kondisi urgensi atau emergensi. Tapi krikotirodotomi itu tidak bisa lama. Jadi harus dilanjutkan dengan intubasi atau tracheostomi pada dokter ahli. Kemudian yang kedua, karena kamu tahu bahwa angina luduk ini adalah infeksi, penyakit infeksi yang disebabkan oleh polimikroba. Nah, sembari kamu melakukan patensi jalan napas, jangan lupa langsung berikan antibiotik. Apapun antibiotik yang tersedia di tempatmu, ya berikan secara intravena antibiotiknya. Kemudian tapi ingat dulu, kamu harus cari tahu kira-kira pasien ada alergi tidak dengan antibiotik. Jangan sampai meninggal karena alergi obat. Jadi harus kamu ini dulu tanyakan apakah ada riwayat alergi obat sebelumnya atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya kamu langsung berikan antibiotik dosis tinggi intravena, terus ya, patenkan jalan napas, kemudian langsung konsul ke dokter yang bersangkutan atau dokter ahli. Oke, ada lagi, Dek? Bagaimana Alfa Kumair? Tapi ya dok, terima kasih banyak dok. Jadi angina ludik itu tidak ada yang tidak ditangani ya, karena biasanya pasien sudah datang dalam kondisi yang sudah parah. Jadi tidak bisa bilang ini tidak usah kita tangani. Kalau kamu tidak tangani berarti kamu sudah pasrah, kamu memperpendek umurnya pasien. Tidak seperti itu. Oke, terus yang kedua, angina luduk juga biasanya selain infeksi odontogenik ada kaitannya juga dengan dia punya penyakit metabolik ya, biasanya pada penyakit DM, diabetes mellitus. Dengan karakteristik kadar gula yang tinggi, itu juga salah satu yang memperberat kondisi angina ludwig. Jadi selain kamu konsul misalnya ke dokter anestesi ya untuk patensi jalan napas, atau dokter bedah, atau dokter gigi karena masalahnya adalah dari infeksi odontogenik, atau ke THT juga bisa. Kamu jangan lupa juga konsulkan ke dokter penyakit dalam untuk regulasi kadar gulanya. Oke? Ada lagi, Dek? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi, Dek? Ini Anur Ramansyah, kenapa mati? Mati videonya. Nur Fadila. Satu lagi, Dek. Satu pertanyaan lagi. Andi Hasifah. Tapi ya dok, Kenapa off cam, Dek? tapi dok, mohon maaf sebelumnya dok, jaringan kurang stabil dok, tapi Ada lagi? Nur Ilham. Nur Ilham juga off cam. Tapi ya dok, Kenapa off cam, Dek? tapi dok lagi ini dok tadi. Ada lagi, Dek, yang mau ditanyakan? Satu lagi, ayo. Jadi mungkin untuk materi ini angina ludwig dan leukoplakia disajikan di blog gastroenterohepatologi karena lesinya kebanyakan ini ya terjadinya di daerah oral ya, di kafum oris ya, di orofaring atau di mukosa kafum oris. Sedangkan daerah orofaring adalah salah satu bagian dari saluran cerna bagian atas. Mungkin itu ya. Jadi setelah materi ini diharapkan kalian sudah mengerti atau sudah mendapatkan gambaran bagaimana angina ludwig itu. Jadi jangan bingung lagi ya kalau kamu dapat pasien angina ludwig pembengkakan pada leher, kamu bilang, oh itu mungkin bengkak babi, itu parotitis. Ternyata berbeda ya.
Tidak seperti itu. Jadi biasanya kalau parotitis memang hampir sama, ada demam, ada sulit menelan, tapi biasanya dia tidak membuat lidah terdorong ke atas akibat desakan dari bawah. Tidak, jadi betul-betul mumps atau parotitis ya nama latinnya, karena dia mengenai kelenjar parotis. Jadi dia pembengkakannya bisa unilateral atau bilateral, dan betul-betul terbatas hanya di daerah parotis, di daerah submandibula. Kalau angina ludik ini tidak, dia betul-betul menyebar ya, mulai dari bawah dagu, di bawah lidah, sampai di bawah rahang. Seperti itu. Kemudian pada perabaan biasanya perabaannya keras ya, kemudian hiperemis dan hangat. Berbeda dengan parotitis atau mumps. Kemudian biasanya kalau angina ludik itu pasien sudah dalam kondisi sakit sedang hingga berat. Jadi pasien betul-betul sudah terganggu kualitas hidupnya, sudah tidak bisa jalan lagi, dan biasanya hanya melakukan aktivitas di tempat tidur. Kemudian resikonya lebih tinggi, bisa terjadi penurunan kesadaran hingga kematian. Kalau parotitis atau mumps ya, biasanya pasiennya hanya sakit ringan dan bisa sembuh dengan sendirinya karena karena penyebabnya adalah virus ya. Kalau virus kan dia self limiting disease, bisa sembuh sendiri. Kalau daya tahan tubuh meningkat ya virusnya juga sudah out, bisa sembuh kembali. Tapi kalau angina ludik tidak, harus diobati. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi deh, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi ini bisa tinggal ya, atau bisa menjadi informasi tambahan buat kalian semua. Untuk materi saya, tolong kalau mau nanti hubungi saya di Telegram ya. Hubungi saya Telegram, nanti saya kirimkan materinya. Oke Dek, terima kasih banyak Dek. Saya ucapkan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, terima kasih banyak dok. Izin lift Dek. Assalamualaikum.